Bapa kami di surga, kami bersyukur pada petang hari ini kami dapat mengadakan acara Borneo Berdoa 3 dan kami serahkan acara pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Saya berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah pertemuan kami pada malam hari ini. Tuhan yang memimpin pertemuan pada malam hari ini, supaya pertemuan kami pada malam hari ini berjalan dengan sopan dan teratur. Berdoa untuk semua panitia yang terlibat, Tuhan memberkati. Untuk semua pembicara yang melayani, Tuhan memberkati. Untuk tim pujian penyembahan yang melayani, Tuhan memberkati. Untuk semua peserta, Tuhan yang memberkati. Berdoa untuk jaringan internet, supaya semuanya dapat berfungsi dengan baik. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus, Engkau yang memimpin acara pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Let us pray in this very moment. Lord, we thank you for this very wonderful moment. And we pray, oh God, the Lord, today that as we come together, Lord, oh God, as one body of people who are continue to pray for Brunei and for Malaysia and for also Indonesia, that we come together as Borneo to pray for Borneo, oh God, and to really raise up a tsunami of worship, oh Lord, oh God, in this evening, oh Lord. And I pray that these 2 days, oh God, will be, oh God, what you are going to do in these last days, oh God, that we will look back, oh Lord, for many years, oh God, from now, oh Lord, from the time that we know that you are doing great and wonderful things, oh Lord, in our life, oh Lord, in this Borneo, oh God. And we pray, oh God, for the great and mighty things, oh God, to happen, oh Lord, in all our nation, oh Lord, and especially in Borneo, as we prepare, oh God, oh Lord, oh God, for the coming of the King of Kings and the Lord of Lords, oh God. We ask, oh Lord, that you will bless, oh God, tonight gathering, oh Lord, that we will continue, oh God, to exalt you and to glorify you in everything that we do, oh Lord. And we want to give you thanks, oh God, and may your name be exalted, oh God, in our nations, oh Lord. Let the nation, oh God, continue, oh God, to come to you, oh Lord. Lord, oh God, as Brunei, Indonesia, and Malaysia join in hands together in unity, oh God, of lifting up your name and also in praying, oh Lord, that we are seeing, oh Lord, mighty things, oh God, to be done, oh God, in the island of Borneo. We want to thank you and bless you, oh God. May you continue, oh God, to move mightily, oh God, in our midst, oh God. We give you thanks, oh Lord, and this we pray in Jesus' name. Ya, Amen. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mewakili teman-teman dari Jaringan Doa Nasional, saya sebagai fasilitator umum, yang pertama memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerinduan dan hati sahabat-sahabat doa yang ada di Borneo, termasuk di Malaysia Timur dan juga Brunei Darussalam, yang hari ini bersama-sama untuk mengangkat hati kita, suara kita dalam Tuhan, berdoa untuk melihat sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan di seluruh pulau Borneo. Sehubungan dengan tema pada hari ini, Tsunami of Worship, saya mau menyampaikan satu hal. Kalau secara fisik, tsunami itu akan terjadi ketika ada pergerakan tanah di dasar laut, di kedalaman laut, dan ketika tanah itu bergerak di dalam kedalaman itu, lalu dia bergerak kembali, dan itu yang membuat air itu bisa dihamburkan ke darat, yang membawa satu gelombang yang sangat besar yang memberi dampak dalam hal yang negatif tentunya. Sama halnya dengan apa yang kita mau lihat hari ini. Kalau kita berbicara hari ini tsunami of worship yang akan terjadi di bangsa kita, terlebih untuk Kalimantan, maka penyembahan ini adalah penyembahan yang harus keluar dari kedalaman hati kita. Sama seperti tsunami secara fisik tadi, dia itu kan keluar dari kedalaman itu, membawa gelombang. Dan ketika kita hari ini semuanya
para penyembah-penyembah, para pendoa, intercessor yang hadir, yang ada di ruang Zoom ini, dan juga yang sedang mengikuti live streaming lewat YouTube pada malam hari ini. Ketika kita memiliki kedalaman bersama dengan Tuhan, artinya kita sedang menyembah Tuhan yang kita kenal. Kita bukan menyembah bagian luarnya, tapi kita menyembah dari kedalaman hati kita. Sehingga apa? Sehingga penyembahan kita itu mendatangkan hadirat Tuhan, mendatangkan kuasa Tuhan. Dan saya bisa membayangkan kalau Borneo hari ini secara korporat 3 negara bersama-sama hari ini, pada sore malam hari ini, dari semua kedalaman hati kita, kita mau membangun atmosfer penyembahan yang ada di Borneo, maka tsunami rohani yang akan kita rindukan, yang kita mau, Tuhan akan kerjakan. Makanya sekali lagi, mari bersama-sama semuanya kita yang hadir di ruang Zoom ini, dan juga semua Bapak Ibu yang terhubung dengan live streaming, supaya hari ini, dalam 2 hari ini, kita sungguh-sungguh memberi hati kita dan membawa hati kita, dan kita menyembah Tuhan dari kedalaman hati kita, untuk kita boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ada banyak perubahan-perubahan yang akan Tuhan kerjakan. Jadi hari ini, pada malam hari ini yang kita rindukan, supaya semuanya kita mengalami tsunami of worship. Karena apa? Karena ada dari kedalaman hati kita merindukan Tuhan, menginginkan Tuhan, untuk Tuhan hadir dan Tuhan berkarya di tengah-tengah pulau Borneo. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sehubungan dengan apa yang kita angkat dengan tema tsunami of worship, nah saudaraku, itu dimulai dari kedalaman, tapi berikutnya adalah begini. Ada 3 tingkat kedekatan kita dengan Tuhan. Ada 3 tingkat penyembahan kita kepada Tuhan. Ada 3 tingkat doa kita kepada Tuhan. Nah, yang pertama, yang namanya kita berdoa, kita dekat, namanya reaktif. Reaktif itu ada persoalan, lalu orang-orang cari Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Artinya dia cari Tuhan karena ada masalah. Jadi karena ada masalah, dia lari kepada Tuhan. Itu bagus juga. Tetapi yang kedua, ada yang namanya kedekatan secara doa dan penyembahan kita, yaitu yang namanya aktif. Aktif ini itu bukan yang reaktif. Aktif ini itu sudah menjadi kerinduan, sudah menjadi satu keputusan bagi kita. Ada nggak ada persoalan, kita berkata bahwa aku rindu menyembah Tuhan, aku rindu Tuhan hadir, aku rindu Tuhan yang melawat, aku rindu Tuhanlah satu-satunya. Dan ini berbicara mengenai latihan kedekatan kita dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian penyembahan kita. Lewat doa kita. Makanya hari ini kalau kita berbicara mengenai tsunami worship, itu artinya kita hari ini mau aktif datang kepada Tuhan. Mau merindukan Tuhan sebagai jawaban yang kita perlu. Tetapi yang terakhir, tidak hanya reaktif, tidak hanya aktif. Tetapi ada namanya kedekatan, doa, penyembahan yang namanya otomatis. Otomatis artinya apa? Otomatis adalah buah daripada keaktifan kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, worship kita, doa kita sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup, yang artinya kita ada nggak ada masalah, ada nggak ada persoalan, kita sudah menjadi darah daging kita tentang menyembah kepada Tuhan, tentang berdoa kepada Tuhan, yang namanya sudah menjadi gaya hidup yang otomatis. Makanya kalau kita baca Alkitab, ketika kita lihat bagaimana Daniel dikatakan dia mau menerima satu ancaman hukuman karena dia tidak menyembah kepada raja. Alkitab berkata nggak ditemukan kesalahannya, tetapi orang mencari-cari kesalahannya. Kenapa? Karena Daniel kedapatan dia bukan menyembah kepada raja. Alkitab berkata ketika putusan itu menimpakan kepada dia, tertimpa kepada dia, maka dia dibawa, tetapi ada kata Alkitab begini, 3 kali sehari dia menghadap ibadah, berdoa, menghadap Yerusalem, seperti yang biasa dilakukannya. Kata seperti yang biasa dilakukannya itu berbicara mengenai keaktifan dan otomatis dalam hubungannya dengan Tuhan. Biar pada kesempatan malam hari ini, apalagi kita merindukan supaya 2 hari ini bukan hanya sekadar
sekedar momentum, sebab kalau momentum hari ini besok berakhir, tapi saya rindu sebagai penggerak-penggerak doa kita semua di sini, sebagai penyembah-penyembah, supaya 2 hari ini kita jadikan bukan hanya menjadi momentum, tapi movement. Movement artinya kegerakan, seperti gelombang itu yang tidak pernah berhenti. Seperti gelombang itu yang tidak pernah berhenti, tapi dia terus mengalir dan terus mengalir. Apalagi kalau tadi disampaikan bahwa Kalimantan, terkhusus Kalimantan Timur, ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru. Saya pikir gelombang penyembahan harus melebihi daripada sebelumnya di Pulau Borneo. Wah, gelombang doa syafaat kita harus melebihi daripada yang sebelumnya di Pulau Borneo. Selamat menyelenggarakan dan selamat membangun atmosfer doa, atmosfer penyembahan dalam 2 hari ini, dan selamat berlokakarya, dan selamat untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kita buka hati, semua yang akan menyampaikan pesan, semua akan menyampaikan firman pada 2 hari ini akan membawa kita mengalami gelombang penyembahan, tsunami of worship yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya kembalikan kepada host. Kita dengarkan share yang akan disampaikan oleh Dr. Agustin Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah ke-12 periode 2005-2015, Presiden pertama Majelis Adat Dayak Nasional periode 2010 sampai 2015, anggota DPD RI Dapil Kalteng, anggota tim perumus RUU IKN, dan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Sinode GKE Gereja Kalimantan Evangelis. Kami silakan. Terima kasih. Shalom. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya untuk bisa bertemu dengan saudara-saudaraku sekalian. Ini adalah suatu hal yang sangat mukjizat sekali. Saya bisa berkomunikasi dengan saudara-saudaraku yang berada di mana saja. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada tanggal 15 Februari 2022 yang lalu, Bapak Presiden telah menetapkan bahwa salah satu dari dua dari kabupaten yang ada di Kalimantan Timur akan dijadikan sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Mendasarkan pada keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bersama-sama dengan pemerintah, kita telah sepakat untuk memberikan nama ibu kota Nusantara. Luar biasa. Dan ini adalah sebagai suatu hal yang memang harus perlu kita dukung terus dengan doa, agar kiranya ibu kota Nusantara dapat mampu untuk memberikan sesuatu yang baru bagi bangsa kita. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa tujuan dari dibentuknya ibu kota negara atau ibu kota Nusantara ini tiada lain adalah satu, sebagai diharapkan menjadi sebagai kota yang berkelanjutan di dunia. Ini adalah merupakan suatu visi yang luar biasa bagi bangsa. Bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tapi juga bagi bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Dan juga diharapkan bahwa ibu kota Nusantara adalah sebagai penggerak ekonomi dari negara Indonesia di masa depan. Ini adalah mengartikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melakukan suatu pemikiran yang jauh ke depan di dalam rangka untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Bukan hanya Indonesia, tetapi juga untuk dunia. Secara khusus adalah untuk yang ada di Pulau Kalimantan. Dan kemudian diharapkan juga bahwa ibu kota negara atau ibu kota Nusantara adalah menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia. Tentunya berdasarkan pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya cintai, kalau kita mengacu pada visi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, begitu besar, begitu mulianya keberadaan dari ibu kota Nusantara ini. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pembangunan dan tentunya pengelolaan dari ibu kota Nusantara tiada lain adalah memiliki, tadi saya katakan, visi ibu kota negara, yaitu sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama untuk mewujudkan kota yang ideal, yang mampu untuk menjadi acuan atau juga mampu menjadi role model bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dari ibu kota Nusantara ini tiada lain adalah bertujuan di dalam rangka untuk mewujudkan ibu kota Nusantara sebagai kota yang berkelanjutan dan juga diharapkan sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Dan juga, nah ini yang menjadi penting bagi kita sebagai warga negara dunia, sebagai warga negara Indonesia, adalah sebagai simbol identitas nasional yang merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Ini gimana ini? dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ya ampun. kalau mendasarkan pada apa yang tadi saya sampaikan, Ada aja sih jelas. suara ada sih. Maaf, bisa saya lanjut? Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, mendasarkan pada apa yang tadi saya sampaikan, saya ingin saudara-saudaraku semuanya agar kiranya mari kita berdoa bersama. Agar kiranya proses perencanaan, proses pembangunan, dan proses pemindahan ibu kota negara ini akan dapat berlangsung dengan baik. Dan kita yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Pulau Kalimantan akan mampu untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, bukan hanya bagi satu agama, tetapi juga bagi seluruh warga dunia dan warga negara Indonesia. Perkenankanlah saya dengan segala hormat untuk mengutip Matius 5 ayat 13 yang mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Matius 5 ayat 14, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kiranya Matius 5, 13 dan ayat 13 dan 14 itu menjadi pegangan bagi kita. Kita harus mampu untuk menjadi garam dan juga harus mampu menjadi terang di dalam rangka untuk kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, tetapi juga di dalam rangka kerukunan kita antar sesama bangsa. Demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang sebagian yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Satu sharing yang sangat bagus menguatkan kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada dua Bapak Aristarkus dengan Bapak Teresnara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, betapa hebat rencanamu untuk Kalimantan. Kami bersyukur, kami menyambut apa yang Tuhan sudah rencanakan. Kami tahu Tuhan ada sesuatu yang besar. Sebab itu Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu agar di Kalimantan ini Tuhan ada satu gelombang tsunami pujian penyembahan. Agar di dalamnya Tuhan melalui gelombang tsunami Tuhan akan melahirkan anak-anak Tuhan yang memiliki roh penyembahan yang lahir dari hati. Dan kami berdoa ya Tuhan agar kuasa Roh Kudus-Mu
melanda seluruh Kalimantan. Gereja-gereja dipersatukan dan kami siap untuk menyambut perpindahan ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Bapak, kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui perpindahan ibu kota negara ini, Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, akan menjadi tempat yang menggerakkan ekonomi, menjadi kota yang berkelanjutan, kota yang memiliki keharmonisan di dalam keragaman. Sebab itu ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu, mohon pembelaan-Mu, mohon campur tangan-Mu, agar mulai dari proses perencanaan dan pembangunan semua berjalan lancar. Bahkan Tuhan, kalau ada penghalang-penghalang, kalau ada kesulitan-kesulitan, mohon Tuhan Kau campur tangan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan hadir di Kalimantan untuk menjadi raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, kami menyambut rencana-Mu yang ajaib dan besar di dalam nama Yesus. Amin. Akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pembicara pertama, Pendeta Christina Farak Nimela, pengajar bidang doa dan Subdit Properti GBI Gatot Subroto. Kepada hambanya disilakan. Shalom, puji Tuhan, saudara, haleluya, shalom. Terima kasih buat Ibu Lani, Ibu Eli, dan semua tim yang ada. Saya percaya Tuhan sedang melangkah turun dari sorga untuk melawat Borneo, haleluya. Karena itu saya percaya malam ini dan besok Tuhan adakan. Kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Saudara, kita sudah dengar banyak tadi, saudara ya, dari awal Tuhan Yesus dahsyat buat Borneo, buat Kalimantan. Kalau kita bisa lihat hari ini, saudara, peserta yang ada tadi disampaikan dari seluruh Kalimantan yang ada, dari Malaysia, dari Brunei, dikatakan tadi saya juga lihat ada beberapa dari Eropa juga. Saudara, saya percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat buat Pulau Kalimantan dan sekitarnya, bangsa-bangsa yang ada. Katakan amin. Saudara, kita punya tema untuk malam hari ini, 2 malam ini, yaitu tentang tsunami of worship. Borneo, ya, Borneo Tsunami of Worship. Saudara, saya ingat tahun 2014, nanti mungkin Pak Rick Riding akan sampaikan juga begitu, saudara ya. Tapi paling tidak saya menyitir begitu. Istilah Tsunami of Worship itu sebetulnya dari Pak Rick Riding, saudara. Dari Pastor Rick Riding, ya. Dan dikatakan, saudara, Tsunami of Worship itu luar biasanya pada intinya yang beliau dapat itu dari Indonesia. Wah, ke bangsa-bangsa, haleluya, yang bersuka cita. Yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cinta kita, saudara, amin, yang ada di Indonesia. Nah, saudara, karena itu dikatakan kekuatan, kalau tadi disampaikan Pak Aristarkus tentang tsunami. Wah, itu memang betul, saudara. Itu namanya tsunami. Kalau kita lihat secara kasat mata yang tsunami beneran, saudara ya, kita lihat yang di Aceh begitu aja. Waduh, saudara, itu namanya tembok-tembok, sudah tidak ada halangan lagi buat air lewat gitu, saudara ya. Semua habis, hancur, saudara. Nah, dikatakan kekuatan tsunami of worship ini akan menjebol tembok-tembok musuh. Katakan amin. Yang telah dibangun dengan kuat, ya, ratusan tahun, ya, dengan penguasa-penguasa di udara dan sebagainya. Tetapi, saudara, dengan tsunami of worship akan terjadi, saudara, penjebolan tembok-tembok ini, saudara. Sehingga kita lihat apa? Penuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Saya percaya kita berdoa buat Borneo. Buat apa sih? Buat apa? Satu perkara saya percaya, buat jiwa-jiwa bertobat. Betul apa betul, saudara? Yang sepakat dengan saya lambaikan tangan.
Amin, saudara. Kita rindu terjadi lawatan Allah di kota kita, di Borneo, di Sarawak, saudara, di Malaysia, di Brunei. Dikatakan kita rindu lihat lawatan Allah yang dahsyat. Dan lewat tsunami of worship, itu akan terjadi penjebolan yang luar biasa secara rohani. Sehingga jiwa-jiwa bertobat. Wah, itu yang kita rindukan. Saudara, kalau kita lihat secara sejarah Indonesia, dikatakan ratusan tahun yang lalu, saudara, kita tahu ya, Indonesia ini kan penghasil rempah-rempah nih, saudara. Betul ya? Nah, dikatakan, saudara, itu dibawa ke Afdat. Kemudian dari Afdat ini sekitar 3 jam dari Yerusalem, saudara. Setelah itu, baru disebar ke bangsa-bangsa. Ini jual belinya maksudnya, saudara. Saudara, sekarang ini rempah-rempah itu bicara tentang apa sih? Rempah-rempah itu bicara tentang incense. Betul, saudara? Dupa, wangi-wangian. Bicara tentang apa? Doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan terus-menerus 24 jam dalam sehari. Di mana? Menara doa, nggak ada lain, saudara. Tahun 2000 dikatakan, saudara, dari Yerusalem dideklarasikan oleh Pastor Tom Hess dan Pastor Niko Nyotora Harjo. Tahun 2000, tanpa menara doa, tidak ada penuaian jiwa-jiwa. Tanpa menara doa, tidak ada pelipat gandaan. Yang mengerti boleh lambaikan tangannya, haleluya. Haleluya. Saya percaya, saudara, tsunami of worship itu akan terjadi. Ada doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan selama 24 jam loh. Dalam sehari, saudara. Wah, itu dahsyat. Itu luar biasa dikatakan, saudara. Dan saya percaya, seperti tadi disampaikan, bahwa sebelum dikatakan Nusantara, ibu kota Nusantara, berdiri secara benar-benar, saudara, jasmani gitu, saya percaya memang betul. Tadi Bu Eli bilang, saudara, memang betul. Paling tidak menara doanya mesti ada dulu. Haleluya. Menara doanya berdiri, ada doa kelilingnya, saudara, amin. Yang terus, saudara, terus. Daerah itu disirami dengan doa, pujian, penyembahan. Hadirat Allah yang luar biasa. Saya percaya, secara spiritual, itu harus kita rebut dulu, saudara. Amin. Sehingga dikatakan, kita akan lihat bangsa kita Indonesia diberkati Tuhan. Dan luar biasa nanti kalau ibu kota pindah ke sana, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, kemudian kita akan lihat yang kedua, ya. Kalau kita lihat tadi dupa-dupa dari Indonesia, loh kok ya pas dikatakan, saudara, kok ya pas tsunami of worship itu kok ya dari Indonesia loh. Pas banget gitu loh, saudara. Haleluya. Pas banget, saudara. Dan dikatakan tuh nanti kembali ke Yerusalem. Ya, kembali ke Yerusalem. Ada doa, pujian, penyembahan yang luar biasa. Yang kedua kita akan lihat, siapa yang akan dipakai Tuhan di dalam tsunami of worship ini. Saya pengen tanya, berapa banyak Bapak Ibu, saudara sekalian, kita yang rindu dipakai Tuhan, pembawa tsunami of worship. Wah, menjadi messenger of the third Pentecost. Katakan amin. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24 kita akan baca sama-sama, saudara, ya. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Dikatakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itu ada di flyers di ayatnya situ, saudara, ya. Jadi dikatakan Bapa menghendaki. Allah itu roh.
Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ini firman Tuhan ya saudara ya. Ini firman Tuhan. Dan dikatakan di sini saudara, dalam terjemahan King James Version, dikatakan kalau ini Bapa menghendaki penyembah-penyembah benar itu. Tetapi dalam terjemahan yang lain itu, Bapa mencari. Wush, dahsyat. Saudara dan saya dicari Bapa, kita dicari Tuhan, saudara ya. Tuhan nggak cari penyembahannya. Yang Tuhan cari itu penyembahnya, yaitu saudara dan saya. Kenapa saudara? Saya bilang iya ya Tuhan, di sorga itu nggak ada yang nandingi suaranya, benar nggak sih saudara? Choirnya nggak ada yang bisa nandingi, saudara. Mau juara 1, mau juara 2 dunia, nggak ada yang bisa nandingi. Di sorga itu, saudara, pujian penyembahnya itu dahsyat, luar biasa. Karena itu yang Tuhan cari adalah saudara dan saya. Penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Worship, penyembahan. Itu ada 2 arti, saudara ya. Yang pertama arti sempit. Arti sempit kayak tadi saudara diajakin nyembah Tuhan ya. Besar dan ajaiblah karyamu. Oh saudara mungkin sembah Tuhan. Kinara lama ya sando. Ora lawa lawa ya lawa lawa lawa. Itu semua arti sempit. Tetapi ada arti luas. Ini penyembahan ya, worship ya saudara. Arti luas yang mana Bu Christine? Arti luas, segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, itu termasuk penyembahan. Amen. Yang mengerti boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Jadi waktu saudara melakukan firman Tuhan, waktu saudara mengampuni orang yang sakiti saudara, aduh Bu Christine, hatiku tersayat-sayat rasanya. Tapi karena Tuhan senang kalau aku ampuni dia, aku ampuni. Sekalipun sakit rasanya, saya mau lepaskan pengampunan Tuhan. Saya mau lepaskan pengampunan. Itu Tuhan senang. Artinya kita sedang melakukan worship. Amin, saudara. Waktu kita melakukan apa yang Tuhan senang, waktu kita melakukan kehendak Tuhan yang ada dalam Alkitab, dikatakan saudara, berarti dikatakan, wah kita sedang worship, kita sedang melakukan penyembahan sama Tuhan. Saudara, yang kira-kira yang mesti dilakukan yang mana? Arti sempit, apa arti luas, apa dua-duanya? Yang mana? Dua-duanya. Boleh tangannya 2 begini? Haleluya. Dua-duanya. Arti sempit, yes. Makanya ada menara doa 24 jam, saudara. Ada doa, pujian, penyembahan terus menerus. Di rumah kita juga doa, muji, nyembah Tuhan. Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang pertama dalam roh. Karena Tuhan roh adanya. Amin, saudara. Tuhan mau kita dalam kondisi penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Penuh Roh Kudus dari kedalaman hati, saudara. Oh, kita terus on fire. Kita terus cinta Tuhan. Jaga api di mezbah. Jangan sampai padam. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, saya percaya api Roh Kudus dalam hidup kita, Tuhan mau kita jaga terus. Saudara, dikatakan Tuhan sudah mau segera datang yang kedua kali. Kalau Tuhan datang yang kedua kali, saya percaya yang dicari adalah kita yang on fire, penuh Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Saudara, dikatakan seperti contoh pernikahan menurut adat istiadat orang Yahudi kuno ya, saudara ya. Jadi dikatakan, saudara, itu luar biasa. Jadi kalau misalkan seseorang, pria dan wanita, tunangan, makanya dikatakan kalau orang Yahudi kuno, saudara, itu tunangan sudah kayak catatan sipil.
Ya, jadi udah surat. Makanya kenapa kok Yusuf mau menceraikan Maria diam-diam? Lu kalau kita mikir, lu ngapain diceraiin? Oh, masih baru tunangan kok. Ya putusin aja. Ternyata tidak, saudara. Tidak. Kalau mereka adat istiadat orang Yahudi, dikatakan orang Yahudi kuno, itu mereka sudah catatan sipil waktu tunangan. Tapi mereka nggak kumpul. Setelah catatan sipil, kayak catatan sipil, saudara ya, buat catatan, mereka kembali. Cowok ke rumah papa mamanya, cewek ke rumah papa mamanya. Lah terus kapan nikahnya, Bu Christine? Nggak ada yang tahu. Jadi waktu lamaran nggak janjian gitu ya. Nanti gimana dek gitu ya, gimana nanti nikahnya dek mau di gedung mana gitu, nggak ada. Loh terus gimana, nanti yang nentuin papanya si cowok. Loh lah persis kita tuh saudara. Betul apa betul? Kita hari-hari ini sudah dipertunangkan dengan namanya Tuhan Yesus. Amin. Kita ini calon-calon mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Kapan calon mempelai pria kita datang? Gak ada yang tahu. Yang tahu cuma Bapa di sorga. Sama saudara, persis. Sehingga dalam masa mereka berpisah, itu gak ada WA saudara. Gak ada handphone, gak ada. Tetapi saudara, yang cewek dia harus bersedia. Jadi dia pasang pelita di jendelanya, saudara, atas jendela gitu. Pelitanya itu harus terus menyala. Nah, perhatikan baik-baik. Pelitanya tuh harus terus menyala. Jadi tiap hari si cewek, saya percaya dia akan siapin. Ini kotor nggak ya sumbunya ya? Kurang minyaknya nih ya. Terus begitu. Kenapa? Kalau papa yang cowok berkata, oke, sekarang waktunya nikah. Wah, itu langsung peniup shofarnya jalan duluan saudara. Di depan. Begitu saudara, udah kasih tahu. Jadi yang cewek tuh biasanya kebiasaannya tengah malam. Gitu ya. Jadi saudara dikatakan, yang cewek begitu dengan wush, dia langsung cepet itu. Cepet, udah pakai istilahnya cepet make upnya, cepet ngerolnya, nyasanya. Saya percaya orang mau nikah, saudara, masa pakai daster, betul nggak saudara ya? Terus pakai roll-rollan gitu, nggak ada. Mereka udah siap tuh cewek, saudara. Dia udah tahu, cepet. Begitu datang, yang cowok akan lihat. Itu nyala nggak pelitanya? Itu dia, yang dilihat itunya. Kalau pelitanya padam, cowok akan tahu, oh nggak siap nikah nih, balik dia, balik nggak jadi nikah. Lu sama kayak kita tuh saudara. Nanti saudara, Tuhan mau kita seperti 5 gadis bijaksana. Amin. Oh, on fire. Kita dalam kondisi yang penuh Roh Kudus, dekat sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Katakan amin. Dan saya percaya itu mesti dijaga. Kita mesti dalam kondisi penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kita lakukan yang benar aja. Yang enggak benar enggak usah dilakuin. Amin, Bapak Ibu. Lurus-lurus aja, jujur-jujur aja, saudara. Jangan mulut, jangan pelintar-pelintar, jangan ya Bapak Ibu ya. Yuk kita sama-sama ya. Kita mau sama-sama perbaiki semua ya. Amin, saudara. Supaya kita dalam kondisi penuh Roh Kudus. Dan kita adalah orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Waktu kita dalam kondisi yang demikian, saudara mulai nyanyi itu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Wes, saudara nyanyinya mungkin ya sebatas itu. Tapi orang dilawat Tuhan. Orang dibebaskan. Orang dilepaskan. Katakan amin. Waktu saudara nyanyikan pujian Hosana. Wah, saudara nyembah Tuhan. Orang-orang dilawat Tuhan. Dibebaskan. Orang-orang sakit disembuhkan Tuhan. Oh, yang alami beban berat dilepaskan, dibebaskan. Akan terjadi, saudara, akan terjadi tsunami of worship. Itu dampak dari tsunami of worship. Akan terjadi penjebolan secara rohani.
kesembuhan demi kesembuhan, mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan, jiwa-jiwa akan dituai dengan dahsyat. Saya ajak saudara, yuk kita angkat kedua tangan kita.